Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada permintaan dari saudara Komsi ya, yang TA di bidang sumber daya air untuk memodelkan simulasi dari debit air dari hujan yang ada di Das Citandui Hulu dengan batasan adalah PDA Gunung Cupu. Nah, di PDA Gunung Cupu tersebut sudah ada AWLR ya, Automatic Water Level Recorder. Nah, di mana titik tersebut sudah ada di sini. Nah, mungkin ada beberapa yang masih bingung atau belum tahu bagaimana cara menentukan titik tersebut di program ArcGIS ini. Oke, ya. Sebetulnya bagaimana juga nanti menentukan titik tersebut, sebetulnya saya contohkan yang kemarin dari penambahan data dari koordinat yang sudah ditentukan di Excel, atau cara yang kedua ini yang saya contohkan, yaitu dengan mengambil titik tersebut dari Google Earth. Oke ya, kita langsung saja. Ini saya punya Google Earth ini sudah kita buka, kemudian saya lihat di sini. Oke, di sini. Nah, kita cari dulu sebetulnya titik tersebut. Nah, ini sudah ada. Nah, oke ya, ini sudah ada. Kemudian ini adalah AWR-nya, ini tubuh bendungnya, kemudian titik tersebut akan kita simpan. Kita simpan di suatu tempat dalam bentuk format, ini formatnya adalah KMZ ya. Nah, kita simpan tempat sebagai di sini. Nah, ini ya, ini sudah ada. Ini ya. Oke, sudah saya buatkan seperti itu. Atau ini saya contohkan saja. Di sini misalkan oke, saya pilih tempatnya. Di sini saya ambil aja, di sini adalah latihan ArcGIS. Saya tambahkan koordinat folder di sini, ini adalah untuk KMZ umpama seperti ini. KMZ. Ini sudah, ini AWLR Gunung Cupu. Oke, di sini ya. Nah, oke, ini yang sudah jadi, ini langsung saya contohkan saja dari yang belum jadi. Nah, oke, kemudian kita ambil di sini. Kita ambil di sini Conversion Tool dari KML to Layer. Nah, ini saya ambil datanya tadi. Latihan ArcGIS, formatnya ini. Oke, kemudian kita konversi menjadi layer dulu ya. Nah, konversi menjadi layer. Nah, kita okekan saja dulu. Oke, sambil kita tunggu ya. Nah, langkah berikutnya itu adalah bagaimana kita mengetahui nanti perkiraan batas subdas. Nah, ini mempunyai cara yang unik sebetulnya. Kalau cara yang lebih umum yang digunakan adalah kita buatkan dasnya dulu secara keseluruhan. Tetapi kita bisa juga mengakalinya dengan titik dari set point yang kita tentukan. Misalnya di sini adalah AWRR Gunung Cupu ini. Nah, nanti kita potong DEM-nya. Atau cara yang lebih bagus itu adalah dengan menggunakan tambahan dari atau plugin dari ArcGIS ini dalam nama programnya itu adalah ArcHydro ya. Nah, nanti saya contohkan pada tahapan yang selanjutnya. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan yang seperti ini dulu. Nah, ini kita lihat, ini sudah jadi ya, layarnya sudah jadi, ini poinnya ini, layarnya ini. Nah, yang ini kemudian kita ambil, kita ekspor data ini dalam bentuk nantinya jadinya adalah SHP. Nah, seperti ini. Ini SHP, ini saya buatkan ini adalah
AW AWLR Gunung Cupu ya namanya ya, Gunung Cupu. Nah, seperti ini. Oke, kita tambahkan saja di layar. Nah, ini sudah jadi, ini bisa kita remove ya. Nah, ini. Nah, kita sudah dapat ini. Ini titik yang bendung Gunung Cupu tersebut. Nah, sekarang kalau seperti itu kita pakai cara ekstrim saja ya. Ini saya buatkan gambar 3 dimensinya pada tutorial yang sebelumnya. Kita bikinkan apa namanya hillsetnya dulu ya. Bagaimana pembuatan hillsetnya kemarin sudah pernah saya contohkan, tapi tidak apa-apa kita ulang kembali. Kita ambil di 3D Analysis Tools, kemudian Raster Surface, kita ambil hillset saja. Nah, di hillset ya. Nah, ini diam yang kita inikan. Ya, kita okekan saja di sini. Sambil kita tunggu prosesnya. Oke, sambil menunggu hillsetnya tadi ya. Nah, kita bercerita sedikit masalah RC Draw tadi ya. Titik dari outlet yang kita rencanakan itu sebetulnya langsung bisa terlihat di situ. Nah, oke, ini sudah jadi. Kita ambilkan ini. Nah, kita tinggal atur saja sebetulnya ini tingkat kecerahan dan tingkat transparansi dari ini ya, dari hillset ini. Oke, ini saya contohnya kasih 60% umpama. Nah, ini 60% dan rasternya ini bisa kita sembunyikan dulu. Nah, ini sudah terlihat kira-kira 3 dimensinya seperti ini. Sebetulnya ini masih 2 dimensi. Nah, ini seolah-olah ini menjadi 3 dimensi. Nah, kemudian untuk menentukan batas das ini, ya saya sebut caranya agak ekstrim ini, kita tambahkan batas kotaknya saja. Nah, untuk itu kita butuh batas poligonnya dulu ya, batas poligonnya dulu untuk kita potong nanti raster kita yang dari DEM. Nah, kemudian baru kita lakukan pengolahan data batas das seperti yang dilakukan sebelumnya. Oke, coba saya contohkan ini. Ini saya taruhnya, saya simpannya di latihan ArcGIS ini. Kemudian ini ada SHP. Oke, ini saya buatkan ini save filenya, batasnya ya. Oke, ini batas poligon ya. Kita namakan saja batas poligon karena bentuknya ini adalah poligon. Kita tentukan sistem koordinatnya. Kita sesuaikan saja dengan layarnya ini ya, WGS 1984. Kita okekan. Nah, ini kita editing poligonnya ya, untuk bisa kita buatkan poligonnya tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini create features, kemudian batas poligon di sini ya, kita lihat ini kita ambil poligon. Nah, kita cara ekstrimnya tadi, kita buatkan saja batas sembarang seperti ini umpama. Oke, ya sudah jadi. Jangan lupa sebelum di stop kita save edit dulu dan di stop ya. Nah, seperti ini. Nah, ini batas kasarnya ini, batas kasar dari das itu sendiri. Nah, kemudian baru kita lakukan proses tadi, proses yang seperti video yang sebelumnya, yaitu kita potong raster ya, potong raster di data management tools ini. Kita ambil raster, kemudian raster dataset ya. Oh, bukan raster processing ya. Nah, ini kita klik.
rasternya ya jangan hillside kalau begitu ya. Kita ambil raster yang awalnya tadi seperti ini, raster dasarnya seperti ini yang pemotongnya, yang klipnya. Jangan lupa klik ini ya, klik input feature clipping geometrik, artinya rasternya kita paksa pemotongannya mengikuti batas yang kita tentukan tadi ya. Kita tinggal oke kan. Oke, kita lihat hasilnya. Ini yang sudah diklip itu ya. Nah, ini yang sudah dipotong. Nah, kemudian baru kita ikuti cara yang kemarin ya. Ya, kita kasih semacam simulasi hujan dengan metode fill, kemudian kita tentukan direction-nya ya, direction flow-nya, kemudian flow direction-nya, kemudian flow accumulation-nya, kemudian kondisional, kemudian pembuatan jaringan sungai, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Cara pemotongannya saya sebut caranya agak ekstrim ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, mungkin sekian ya tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama yang sedang menganalisis batas das ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.